kolom pertama nomor urut diisi dengan nomor urutnya. Kemudian kolom kedua nik diisi dengan nik. Kemudian kolom ketiga nama bayi diisi dengan lengkap. Kemudian kolom keempat tanggal lahir. Tanggal lahir ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun kelahiran. Kemudian kolom kelima diisi dengan jenis kelamin laki-laki atau perempuan, pilih salah satu. Kemudian kolom keenam diisi nama ibu atau ayah sesuai dengan KTP. Kemudian kolom ketujuh alamat, tulis RT, RW, nomor telepon jika ada. Kemudian kolom ke-8 diisi dengan tanda rumput jika punya buku KIA. Kemudian kolom ke-9 diisi dengan berat lahir dalam satuan gram, panjang lahir dalam satuan centimeter. Kemudian kolom ke-10 pada saat bayi lahir, apakah dia mengalami komplikasi seperti hipotermi, asfiksia, dan lain sebagainya. Kemudian diisi dengan tindakan seperti IMD, injeksi, dan apakah kita memberikan salep mata atau tidak. Kemudian kolom ke-11 diisi dengan kunjungan pertama atau kunjungan saat lahir. Kemudian kolom ke-12 diisi dengan kunjungan berikutnya. Kolom ke-13 juga diisi dengan kunjungan berikutnya. Kemudian kolom ke-14 sampai kolom ke-37 diisi N jika berat badan bayi naik sesuai dengan garis pertumbuhan. Kemudian diisi T jika tidak naik berat badannya. Setelah itu diisi O jika tidak ditimbang bulan lalu. Diisi B jika baru pertama kali ditimbang. Diisi E apabila bayi diberi ASI eksklusif. Diisi DS apabila KPSP dengan hasil yang sesuai. Kemudian diisi DM apabila dilakukan pemeriksaan KPSP dan hasilnya meragukan. Setelah itu diisi DP apabila pemeriksaan KPSP dan hasilnya penyimpangan. Tabel ke-38 sampai tabel 44 diisi tanggal dan bulan pelayanan pada saat pemberian imunisasi dan ditandai bintang biru apabila bayi sudah diberikan imunisasi dasar atau imunisasi dasarnya sudah lengkap. Kemudian diisi dengan tanda bintang hitam apabila bayi dilakukan DTTK 1 sampai 3 kali. Kemudian diisi bintang merah apabila bayi dilakukan DTTK 4 kali. Kemudian tabel ke-45 diisi dengan tanggal dan penyebab kematian bayi seperti apakah bayi tersebut meninggal karena diare, DBD, atau komplikasi lainnya. Kemudian tabel ke-46 diisi dengan keterangan apakah bayi itu baru atau pindah domisili. Baik, itulah pengisian register kohor bayi. Berikut ini cara pengisian register kohor ibu. Yang pertama kita isi nama puskesmasnya, Puskesmas Harapan Bangsa, kemudian alamatnya di Jalan Flamboyan, kemudian nomor teleponnya. Setelah itu Provinsi Bengkulu, Kecamatan Gading Cempaka, nama bidannya Bidan Septi, bulan Januari tahun 2019. Setelah itu kita isi register. Pada tabel pertama tanggal kita tulis tanggalnya. Tabel kedua nama ibu kita tulis. Kemudian tabel ketiga nama ayah. Kemudian tabel keempat jam kesmas karena ibu tidak mempunyai BPJS Kestripkan. Tabel kelima usia kehamilannya 12 minggu. Tabel keenam trimester, ibu trimester pertama. Kemudian tabel ketujuh anamnesis karena ibu mengandung anak pertama G1, P0, A0. Kemudian tabel ke-8 berat badan ibu 51 kg. Setelah itu tinggi
tinggi badan ibu 158 cm. Tabel ke-10, tekanan darah 120/80. Tabel ke-11, TFU 3 jari di atas simfisis. Tabel ke-12, lila ibu 25 cm. Tabel ke-13, status gizi baik. Tabel ke-14, refleks patelanya positif. Tabel ke-15, DJJ ibu normal 150 kali per menit. Tabel ke-16, kepala sudah masuk pintu atas panggul, belum, berarti kita stripkan. Tabel ke-17, TBJ, tafsiran berat jarinnya 2100 gram. Tabel ke-18, jumlah janin tunggal. Tabel ke-19, presentasi balot teman. Tabel ke-20, konseling. Iya, ibu melakukan konseling seperti konseling tentang nutrisi, istirahat, personal hygiene, ibu hamil trimester pertama. Kemudian tabel ke-21, status imunisasi TT. Iya, kita contreng. Kemudian tabel ke-22, injeksi TT. Iya, kita contreng. Kemudian tabel ke-23, catat di buku KIA. Iya, kita contreng. Kemudian tabel ke-24, pemberian tablet FE. Iya, kita contreng. Kemudian tabel ke-25, HB ibu 12 gram per desiliter. Kemudian tabel ke-26, protein urin negatif. Tabel ke-27, gula darah negatif. Tabel ke-28, thalassemia negatif. Tabel ke-29, sifilis negatif. Tabel ke-30, HBsAg atau hepatitis B, surface antigen negatif. Tabel ke-31 sampai 33, karena tidak ada tanda dan gejala, kita stripkan. Kemudian tabel ke-34, malaria, tidak ada tanda dan gejala, kita stripkan. Tabel ke-35, TBC, tidak ada, kita stripkan. Tabel ke-36, kecacingan dalam kehamilan, tidak ada, kita stripkan. Tabel ke-37, IMS atau infeksi menular seksual dalam kehamilan, tidak ada, kita stripkan. Kemudian tabel ke-38, hepatitis dalam kehamilan, tidak ada, kita stripkan. Tabel ke-39, resiko terdeteksi oleh nakes, kita contreng nakes. Tabel 40 kita stripkan. Kemudian tabel 41, HDK atau hipertensi dalam kehamilan, kita stripkan. Tabel 42, abortus, kita stripkan. Kemudian tabel ke-43, perdarahan, kita stripkan. Kemudian tabel ke-44, infeksi, kita stripkan. Kemudian tabel ke-45, KPD atau ketuban pecah dini, kita stripkan. Kemudian tabel ke-46 dan lain-lainnya kita stripkan. Setelah itu tabel ke-47 sampai 53 kita stripkan, karena kita tidak melakukan kegiatan rujukan. Itulah hasil pengisian register kohor ibu.